Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Retno Palupi dari Prodi Manajemen semester pertama. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran pengantar teknologi informasi di UTS kali ini. Jadi disuruh menganalisis sistem komputer pada suatu usaha ya. Saya memilih kopi Sarani. Oke, yang pertama, komponen sistem komputer yang digunakan. Kopi Sarani atau kedai kopi Sarani itu menggunakan kombinasi ya. Komponen utamanya ada hardware, itu meliputi semua perangkat fisik yang dapat disentuh. Contohnya itu komputer kasir, itu point of sale ya, atau POS. Kemudian ada printer stroke, terus ada lagi laci kas, kemudian ada router wifi, kemudian ada tablet untuk menu digital, dan yang terakhir ada CCTV kamera. Untuk tadi hardware ya, sekarang ada software. Softwarenya ini meliputi program dari aplikasi yang berjalan pada hardware. Contohnya kayak sistem aplikasi kasir, POS software ini untuk mengelola transaksi dan inventaris. Ada sistem operasi Windows atau Mac OS pada komputer ya, dan browser. Ada lagi mobile banking, ini untuk transaksi non tunai. Kemudian ada brainware. Brainware ini meliputi pengguna dan pengelola sistem. Contohnya kayak kasir yang mengoperasikan sistem POS, manajer yang menganalisis laporan penjualan, dan pemilik toko yang membuat keputusan strategis. Kemudian ada contoh nyata penggunaan pada proses bisnis. Ketika seorang pembeli memesan kopi, kasir ini sebagai brainware ya, menggunakan aplikasi kasir. Aplikasi kasirnya namanya itu software pada komputer. Komputernya namanya hardware. Untuk memasukkan pesanan, pesanannya itu kemudian dikirim ke barista melalui layar monitor di area produksi. Kemudian perangkat inputnya apa saja? Perangkat inputnya ada scanner barcode yang berfungsi untuk memasukkan data harga, nama produk dengan cepat saat transaksi, saat pencatatan stok barang masuk ya, itu namanya scanner barcode. Yang kedua ada layar sentuh atau touch screen ya. Touch screen ini berfungsi menerima input pesanan dari kasir dengan menekan menu digital di layar. Yang selanjutnya ada keyboard atau mouse. Berfungsi seperti memasukkan data pelanggan baru, mengedit inventaris, atau menulis laporan keuangan. Menjamin fleksibilitas dalam manajemen data yang tidak bisa dilakukan hanya dengan layar sentuh. Jadi ini nggak bisa pakai layar sentuh ya, misalnya pakai keyboard atau mouse. Yang kedua ada perangkat output. Tadi udah ada perangkat input. Perangkat inputnya ada scanner barcode, kemudian ada touch screen, ada keyboard dan mouse. Sekarang ada perangkat outputnya. Nah, di perangkat output ini ada yang pertama ada printer stroke thermal namanya. Jadi berfungsi mencetak bukti transaksi struk pembelian dari pelanggan ya.
Yang kedua ada Kitchen Display System atau KDS. Ini berfungsi menampilkan antrean pesanan yang harus dibuat oleh barista secara real time, jadi terurut gitu ya. Jadi ini menggantikan sistem tiket kertas, memastikan pesanan diproses sesuai urutannya dan memungkinkan barista menandai pesanan yang sudah selesai, meningkatkan koordinasi tim juga, jadi biar nggak kewalahan baristanya kayak gitu. Yang selanjutnya ada jenis penyampaian yang digunakan. Yang pertama ada penyimpanan lokal atau SSD, digunakan pada komputer kasir utama. Ini cocok karena memberikan kecepatan akses data yang sangat tinggi. Keandalannya juga mengurangi resiko crash system saat operasional berlangsung. Yang kedua ada cloud storage, jadi penyimpanan awan. Data penjualan harian, inventaris, dan laporan keuangan secara otomatis disinkronkan ke server cloud melalui software POS. Nah, ini cocok banget karena memungkinkan pemilik dan manajer mengakses laporan bisnis dari mana saja tanpa harus berada di lokasi ya. Ini juga berfungsi sebagai backup data otomatis untuk mencegah kehilangan data jika komputer fisik itu tiba-tiba rusak gitu, kayak error gitu tiba-tiba gitu. Kemudian yang keempat ada data yang dihasilkan dari bisnis kopi Sarangi. Yang pertama ada volume penjualan, misalnya per jam, per hari, per minggu, jadi ada datanya di situ ya. Yang kedua ada item menu yang paling sering banget pembeli beli itu, kayak misalnya pembeli suka banget rasa vanilla, jadi di situ ada itemnya, ada buktinya gitu. Yang ketiga ada metode pembayaran yang digunakan, biasanya itu bisa tunai, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai e-wallet ya, atau pembayaran lewat HP gitu ya. Yang keempat ada jumlah stok bahan baku yang tersedia, misalnya liter susu, kilogram biji kopi gitu ya. Kemudian yang kelima, bagaimana data menjadi informasi yang bermanfaat. Data mentah tersebut tuh diolah software POS ya menjadi informasi yang terstruktur. Kayak contohnya, dari data 50 latte terjual hari ini. Kemudian dari informasi, kopi latte adalah minuman terlaris pada hari Senin dengan rata-rata penjualan 50 gelas per hari. Kayak gitu contohnya. Kemudian ada contoh keputusan berdasarkan informasi ya. Berdasarkan informasi bahwa kopi latte adalah minuman terlaris, pemilik kedai ya itu dapat mengambil keputusan misalnya memesan stok susu dari biji kopi dalam jumlah yang lebih besar ya untuk memastikan ketersediaan serta mempertimbangkan untuk menjalankan promosi bundling untuk minuman terlaris tersebut meningkat untuk banding untuk minuman terlaris tersebut, juga untuk meningkatkan margin keuntungannya, jadi biar untung terus gitu. Yang kelima ada alur data dan efisiensi kerja ya. Jadi sistem kopi Sarangi mengikuti alur dasar pemrosesan data pakai input ini contohnya kayak kasir memasukkan pesanan via layar sentuh, kemudian diproses melalui software, menghitung total biayanya gitu kan, terus diskon dan mengurangi stok. Kemudian penyimpanannya itu disimpan di SSD lokal dan cold. Outputnya itu struk dicetak dan pesanan itu muncul di KDS ya. Keputusan manajer meninjau laporan penjualan terlaris. Yang keenam adalah
bagaimana alur tersebut mendukung efisiensi kerja. Alur ini mendukung efisiensi kerja karena digitalisasi atau menghilangkan pencatatan manual, mengurangi kesalahan manusia. Kemudian ada integrasi ya. Data yang dimasukkan sekali di kasir itu langsung mempengaruhi inventaris. Inventaris itu kayak stok berkurang secara otomatis gitu. Dan laporan keuangan, misalnya penjualan itu bertambah secara otomatis juga. Yang ketiga ada real time information. Jadi manajer dapat bereaksi cepat terhadap tren penjualan atau kekurangan stok tanpa menunggu laporan fisik hari ini. Oke. Begitu saja presentasi dari saya tentang mata kuliah pengantar informasi ya. Oke. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang, saya mengucapkan mohon maaf, dan saya juga berterima kasih untuk yang sudah menonton video presentasi saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.